Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan dari eh, kasus 2. Yang dimana di sini dia adalah limfadema yang diakibatkan oleh masa retroperitoneal. Nah, di sini ada pria berusia 60 tahun. Dia itu keluhan utamanya kedua tongkai bawah bengkak sejak 2 bulan lalu, terus nyeri perut dan juga penurunan berat badan. Nah, dan beberapa lainnya. Nah, di sini hipotesis awalnya itu adalah limfadema sekunder. Nah, lalu dilakukan pemeriksaan fisik sebagai berikut dan juga pemeriksaan penunjang sebagai berikut, yang dimana dapatkan diagnosis dari hasil anamnesis dan juga pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang, yaitu limfadema sekunder yang diakibatkan oleh masa retroperitoneal. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari patofisiologi terlebih dahulu. Nah, di sini masa retroperitoneal ini etiologinya bisa dilakukan paling mungkin itu keganasan, yang dimana keganasan itu sendiri bisa diakibatkan oleh tumor pada organ-organ yang ada di retroperitoneum, ataupun juga metastasis dari tumornya, dari organ-organ itu mengalami metastasis ke kelenjar yang ada di sekitarnya. Pada kasus ini adalah kelenjar inguinalis. Nah, seperti itu. Jadi etiologi dari masa retroperitoneal ini adalah keganasan. Nah, masa retroperitoneal ini nantinya dia akan mengkompresi ataupun menginfiltrasi organ dan juga kelenjar limf, organ-organ yang di sekitar, dan juga kelenjar limf yang ada di sekitar. Nah, pada kasus ini adalah kelenjar inguinalis. Nah, tadi pertama kita lihat yang tengah dulu. Masa retroperitoneal ini dia nantinya akan membuat gangguan aliran limfa, yang dimana nantinya ini akan membuat akumulasi cairan dan juga protein inti sel itu meningkat, menumpuk. Nah, sehingga terjadilah peningkatan tekanan onkotik pada interstisial, di mana nantinya ini akan menarik cairan keluar ke jaringan sehingga menimbulkan edema. Nah, edema ini nantinya obstruksi dan kerusakan jaringan ini akan memicu rekrutmen sel-sel imun seperti makrofag, sel T, neutrofil, dan lain-lain. Nah, di mana nanti sel-sel imun ini nantinya dia akan melepaskan dua mediator, yaitu ada mediator proinflamasi dan juga mediator profibrotik. Di sini saya akan menjelaskan dari mediator proinflamasi terlebih dahulu. Nah, pada mediator proinflamasi ini sitokin yang dilepaskan seperti IL-1, IL-6, juga TNF-alpha. Nantinya dia akan bekerja secara sistemik. Nah, yang pertama itu nantinya dia selain dia menekan pusat pengatur lapar ataupun kenyang, dia juga meningkatkan metabolisme basal tubuh kita, terus juga meningkatkan lipolisis ataupun pecahan lemak, juga proteolisis, pecahan otot. Nah, sehingga tubuh ini dia tuh menghasilkan energi dari sumber energi cadangan, bukan dari makanan. Yang dimana kondisi ini nantinya akan membuat pasien ini dia menurunkan sinyal lapar. Nah, sehingga akan menimbulkan anoreksia. Nah, juga rasa nyeri pada pasien, rasa nyeri lemah itu juga akan memperburuk nafsu makan si pasiennya, sehingga sudah anoreksia terus juga ditambah nyeri, sehingga makin memperburuk nafsu makan pasien, sehingga asupan nutrisi pasien itu menurun. Nah, yang dimana nantinya ini akan membuat penurunan nafsu makan pada pasien. Makanya nantinya akan tertimbullah penurunan berat badan pada si pasiennya. Nah, lalu yang kedua itu mediator profibrotik. Nah, tadi juga mediator profibrotik seperti TGF-beta dan juga PDGF. Nah, di ini akan mengaktifkan fibroblast di jaringan-jaringan sekitarnya. Nah, fibroblast yang diaktifkan tadi akan berubah menjadi myofibroblast. Nah, myofibroblast ini dia akan memproduksi kolagen juga matriks ekstraseluler secara besar-besaran ataupun dalam jumlah besar. Dan dimana nantinya ini akan di lain sisi juga ini akan menimbulkan ketidakseimbangan dari MMP dan juga TIMP. Yang mana TIMP ini berfungsi untuk enzim yang memecah matriks ekstraseluler, sedangkan TIMP ini dia menghambat kerja dari MMP ini. Nah, pada kondisi ini TIMP itu dia biasanya lebih dominan, sehingga degradasi dari matriks ekstraseluler itu berkurang, sehingga kolagen dan juga protein matriks ekstraseluler itu menumpuk.
Nah, jadinya tadi deposit matriks extraseluler. Makanya terjadilah fibrosis dermis dan juga subkutis. Terus juga limfadema ini dia juga dia juga berperan pada adipogenesis, yang dimana ini dia akan memicu diferensiasi dari sel progenitor menjadi adiposit baru. Nah, ini juga dia akan meningkatkan volume juga kaku jaringan pada kaki pasien. Nah, terus tadi juga yang tadi setelah kolagen dan juga matriks ekstraseluler, nanti akan jadi deposit ekstra matriks ekstraseluler. Nah, ini yang akan membuat fibrosis dermis dan juga subkutis. Nah, ini akan menyebabkan kulit kita itu menebal, terus teksturnya menjadi keras, dan juga tidak bisa ditekan. Nah, hal inilah yang menyebabkan terjadinya edema non-pitting pada pasien. Lalu selanjutnya di sini kita balik lagi ke atas, yaitu ada yang menyebabkan nyeri perut bawah dan juga pembesaran kelenjar inguinalis. Nah, nyeri perut bawah ini diakibatkan oleh massa retroperitoneal, di mana nanti massa ini dia bisa mengkompresi organ-organ yang ada di sekitarnya. Tadi, terus yang kedua dia juga bisa jadi dia menekan langsung nih organ-organ visceral. Nah, yang dimana organ-organ visceral ini kan nantinya dia punya reseptor yang peka terhadap nyeri. Nah, tadi kompresi ini akan menimbulkan sensasi nyeri tumpul ataupun sensasi nyeri yang dalam di dalam perut bawah. Lalu yang kedua juga ada dikarenakan oleh infiltrasi tumor, yang dimana nanti sel-sel kanker ini dia menembus ke jaringan ataupun merusak serabut-serabut saraf yang ada pada sensorik lokal, sehingga menimbulkan juga nyeri perut bawah. Terus juga bisa diakibatkan oleh kongestion limfa dan juga vaskular. Nah, hal inilah yang menyebabkan pasien itu merasakan nyeri perut pada bagian bawah pada bagian perut bawah pasien. Nah, lalu yang kedua, pembesaran kelenjar inguinalis ini bisa diakibatkan oleh tadi sama juga limfadenopati reaktif, yang dimana dia ini bisa diakibatkan langsung oleh stasis limfa akibat obstruksi. Jadi obstruksi oleh massa retroperitoneal ini dia yang menyebabkan dia menyebabkan si pembesaran kelenjar inguinalis ini. Jadi kayak si kelenjar inguinalis ini dia terhalang oleh, dia harusnya naik ke atas, itu dia kehalang oleh si massa retroperitonealnya, sehingga jadi timbul arus balik, sehingga itu juga bisa menyebabkan kelenjar inguinalis. Lalu yang kedua juga ataupun bisa terjadi dikarenakan metastasis tumor dari ke kelenjar dari organ ke nodus si kelenjar limfa ini. Nah, sehingga ini juga bisa menyebabkan terjadinya pembesaran kelenjar inguinalis. Nah, seperti itu. Nah, lalu mungkin untuk pemeriksaan penunjang tambahannya itu mungkin bisa, yang pertama itu adalah USG, yang dimana ini dia berfungsi untuk mendeteksi pembesaran kelenjar. Pada kasus ini adalah inguinalis ataupun iliaka. Nah, terus yang kedua ada MRI ataupun dia ini berfungsi untuk memberikan detail infiltrasi tumor ke organ ataupun jaringan sekitarnya. Nah, lalu yang ketiga ada limfosensitigraphy, yang dimana dia ini berfungsi untuk mengetahui dari lokasi obstruksi limfa dengan injeksi tracer radioaktif. Nah, lalu yang keempat atau terakhir dia adalah biopsi kelenjar inguinalis. Jadi ini adalah untuk menegakkan diagnosis definitif pada kasus ini. Dia berfungsi untuk melakukan pemeriksaan, di mana dia ini untuk menentukan jenis keganasannya. Nah, jadi dia ini adalah diagnosis definitif si biopsi kelenjar inguinalisnya. Dia menentukan jenis keganasan dari pasiennya ini. Oke, baik, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang mungkin boleh ditambahkan. Terima kasih sebelumnya.